Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita pada hari ini akan membahas Wahyu 14 ayat 6-7, seruan surgawi, bertobatlah saatnya tiba. Demikian firman Tuhan, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, di dalam penglihatan Yohanes, seorang malaikat terbang di tengah langit sambil memberitakan pesan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum di bumi. Pesan yang disampaikan oleh malaikat ini disebut Injil yang kekal. Namun isinya agak berbeda dengan Injil yang dikenal dalam bagian lain Perjanjian Baru. Alih-alih berfokus pada Yesus dan pengorbanannya untuk menebus dosa manusia, berita ini lebih menekankan aspek penghakiman ilahi yang akan segera tiba. Nah, inti dari pesan yang disampaikan oleh malaikat adalah takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia. Frasa ini dapat dipahami sebagai panggilan untuk bertobat dan menyembah Allah yang benar dalam terang penghakiman yang akan datang. Dalam konteks kitab Wahyu secara keseluruhan, ungkapan takut akan Allah dan memuliakan Dia sering merujuk pada pertobatan yang sejati dan penyembahan yang tulus. Namun demikian, ada dua penafsiran utama mengenai makna pesan malaikat dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan 7 ini. Penafsiran pertama melihat pesan tersebut sebagai seruan terakhir untuk bertobat sebelum penghakiman tiba, meskipun kebanyakan orang akan mengabaikannya. Penafsiran kedua memandang pesan itu hanya sebagai deklarasi penghakiman yang tak terhindarkan, di mana orang-orang yang tidak bertobat terpaksa harus mengakui kedaulatan Allah tanpa kesempatan untuk diselamatkan. Saudara, latar belakang utama dari Wahyu 14 ayat 6-7 adalah kisah Raja Nebukadnezar dalam Daniel 4. Di dalam pasal ini, seorang malaikat memerintahkan sang raja untuk memuliakan Yang Maha Tinggi. Setelah ia mengalami penghakiman ilahi berupa kegilaan sementara, setelah akal budinya dipulihkan, Nebukadnezar memuji dan memuliakan Allah Israel sebagai penguasa atas kerajaan manusia. Namun, pengakuan ini tampaknya tidak disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, dengan cara yang serupa, mereka yang tidak bertobat pada akhir zaman akan dipaksa untuk mengakui kebenaran dan kedaulatan Allah. Namun, pengakuan ini tidak sama dengan pertobatan yang sejati. Perintah malaikat untuk memuliakan Allah dapat diartikan sebagai seruan untuk bertobat. Tetapi dalam konteks ini, lebih menekankan pengakuan yang terpaksa dari orang-orang yang tidak bertobat, bahwa Allah adalah pencipta dan hakim yang berdaulat. Saudara, apapun penafsiran yang dianut, penglihatan tentang malaikat yang memberitakan Injil yang kekal menekankan urgensi untuk berpaling kepada pencipta dan menyembah Dia saja, karena penghakiman sudah dekat. Berita ini adalah kabar baik bagi orang-orang kudus karena menandakan kejatuhan kuasa-kuasa yang jahat dan penegakan kedaulatan Allah atas alam semesta. Namun bagi mereka yang menolak untuk bertobat, ini adalah peringatan terakhir sebelum mereka harus menghadapi murka anak domba dan mengakui kesalahan mereka secara terpaksa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mendengar seruan surgawi untuk bertobat dan memuliakan-Mu. Ampunilah kami yang sering lalai dan mengabaikan peringatan-Mu. Tolonglah kami untuk berpaling kepadamu dengan segenap hati sebelum terlambat. Kuatkan kami untuk setia menyembah-Mu sebagai pencipta dan hakim yang berdaulat, dan persiapkanlah kami untuk menyambut kedatangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.